Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Innallahal karim yafta alaina mafta alal anbiya wal ulama wal awliya wasyuhada sholihin min ibadihi minal ilmi wan nur wal yakin wal hikmah was shawab wal hidayah wa taufiq wal barakah wal khairat wal ikhlas wal akhwal wal ahwal wal niyah wa ala kulli natus sholihah nawaina kamana salafuna sholih khususan ila ruh sultan awliya Allah kubur rabani wa al-haykali sayyidina syahid qadir jainani wa sayyidina junaid ba'dadi wa sayyidina Muhammad Hariri wa sayyidina imam Abu Hasan Asadili wa sayyidina Imam Ahmad Badawi sayyidina Imam Ahmad Rifai wa sayyidina Ibrahim Bisuki wa sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah wa asuli mafihim wa sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal wa sayyidina Imam Malik wa usulihim wa mafihim wa sayyidina Imam Abu Bakar bin Salim Fakhr Wujud wa Imam Muhajir Ahmad bin Aisyah dan Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa kafah salatina Ali Ba'alawi dan urusan masyarikil ardi ya maghribiyah bahriyah summa ya rusul anfas al-umar bin Abdurrahman Abbas al-Buraqib wa sayyidina Imam al-Aibat wal-Bilat al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Hajjat wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulihi mafruhim wa Jamil Ali Zambal wa Furat wa Anbar bikal Basyar wa Jamil Arwai Awliya wa fil hadal zaman Al-Imam Al-Gawas Al-Kutub Al-Utad Al-Abwal Al-Qadha Al-Jabah Al-Jubah Al-Awda Shalihin Jamil Awliya Shalihin wa Jamil Awliya Tis'ah wa usulihin Jamil Malikat Al-Muqarrabin Al-Masad Wassalam Sumaya arwahi jana arwahi sayyidina wa ashabina wa man alamana man ajhajana wa da'ana wa khabalaina wa syukra samulana wa bin ahmad wa muslim amta wa sayyidina syekh al-habib alhamdulillah Habib Ahmad bin Hasan Ba'adi al-habib Idris bin Muhammad bin Sofi al-Habsi al-habib Muhammad bin Husin al-Idris wa summa ila ruh Sayyidina Sabana wa usuli mawqilin wa liman khabilaina jamil arwahi walidina walidikum wa jadadina walidikum mauladana walidikum wa ahlina wa ahlikum wa muslimin ajma'in wa jamil majlis ta'lim al-munawar ajma'in wa min kasola bina khasabina wa khasabin aw sihrina wa akhlaqana bi akhlaqihim wa natanafadihim wa manana fi amalihim wa yumutuna bi madadihim wa qawna barakati nasrarihim wa marihim wa ulumihim wa natahatihim fi dunya wal akhirah wa la yafiru dhunub wa yastaghayyab sahil kula matul habibul mabuk wa ila khadir nabil akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wa faqibadal mu'minin adala amali sholihat wa syarah sudura ulahil muttaqin bil iman wa ja'a bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kasyaban qulubi ahbabihi khababal jahalati wa dhalalat wa ya salam minal baqiyati sholihat ma yatabauna bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'mat rabbuka yaluku ma yasha wa yahtar minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat
waskuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha la darajat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syabina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabab wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwahu washkuruhu farabi man syakara wasgalu asmina takum bidzikri fasai man dzakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa niyatan yarjuna tijaratan la tabura liyafi'alhum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man adba nafsahu wa tamanna Allah al-mania. Wa semaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tala amru uskurhu wa khasuna amaluhu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita malam ini sama-sama pada hadir di Facebook, bukan hadir di tempat majelis, tapi hadir dalam alam internet, alam maya sari. Maka demikian beruntunglah orang-orang yang mau masih mengikuti. Itu orang-orang disebut tabi'in, orang-orang mengikuti, seperti halnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh sahabat, diikuti oleh orang-orang yang mengikuti, disebut tabi'in. Kita mengikuti, namanya tabi', mengikuti artinya dalam menyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menyenangkan Allah, menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW, menyenangkan kedua orang tua kita, menyenangkan keluarga kita semuanya yang takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lagi urusan-urusan yang lain. Kalau kita bisa menabung dengan amal-amal soleh, kalau kita bisa menambah amal-amal soleh, yang mana banyak orang tertipu, baik oleh dirinya, oleh keadaannya, oleh orang lain, itu tertipu. Bahkan dia tidak sengaja, segala sesuatu apapun yang menimpa dia itu ternyata terbawa arus-arus kehidupan, yang mana kehidupan itu sebenarnya sudah dikatakan bahwa manusia itu diletakkan kepada kerugian. Siapakah orang beruntung? Orang yang beruntung itu mengambil semua kesempatan-kesempatan. Di mana ada kesempatan yang baik, di situ ada jalan menuju surga, dia isi. Bukan kita, bukan majelis ini yang dimaksud. Ini kita ngambil hari Rebo, nanti ngambil hari Minggu, atau ngambil hari Jumat. Bukan itu maksudnya. Di dalam majelis ilmu tidak ada. Yang majelis ilmu fi kulli waqtin wahid. Jadi setiap waktu, setiap keadaan
nggak terbatas oleh sesuatu yang ada renggang. Kerenggangan inilah yang membuat manusia menjadi lengah. Kelengahan itu bukan berarti kamu terus menuntut ilmu tidak lengah. Lengah itu disebabkan yang mana kalian datang. Kalau tidak diperintah, nggak mungkin kalian datang. Ini orang munafik. Diperintah atau tidak, kesadaran yang ada pada manusia, demi Allah nyawaku yang digenggamnya, itu persaksian syahadatnya. Kalau orang punya syahadat, dia tidak tanggung-tanggung apapun yang dilakukan, demi Allah nyawaku yang digenggamnya. Maka disitulah ada konsekuensinya tanggung jawab. Bukan karena lain-lain. Maka disebutkan sabda Nabi kan sudah jelas, al-qayyis, orang yang berakal, orang yang cerdas, yang mengamalkan dirinya amal apapun untuk berbekal mati, berbekal. Kalau orang yang tidak punya amal bekal mati, berarti itu cuma lintasan. Untuk apa kalian hidup? Gitu. Dan sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, tidak akan ketemu kamu di alam barzah, tidak akan ketemu kamu kumpul di surga kalau kita tidak benar-benar memperbaiki diri. Itu yang ketemu di surga itu ijma' bainahum ila habba ilaikum minallah wa rasulih fi jihadin bisabilih. Orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kemudian berjuang di jalan Allah, darahnya, hartanya, dirinya, ini ijma' bainahum yang mereka kumpul. Kalau tidak, berapa tingkat satu derajat antara derajat, satu derajat antara derajat 500 tahun perjalanan. Kalau menurut Ibnu Abbas 700 tahun kamu akan ketemu dengan mereka. Kau tidak akan bersama-sama dengan mereka, kau tidak akan bisa bersatu dengan mereka. Sebutan kamu di dalam dunia sama mereka, tetapi sebenarnya kamu tidak bersama mereka. Hati kamu selain mereka, hati kamu selain mereka, dan hati kamu selain mendambakan Allah dan Rasulnya. Ini yang bahaya. Apalagi ini sudah akhir zaman yang dikatakan, kenapa kita harus terhalang oleh sesuatu? Kita terhalang dengan keinginan sesuatu. Apa maksud kalian? Apa tujuan kalian? Kenapa kalian berubah itu? Iblis yang berubah itu, bukan manusianya. Iblis yang berubah. Kenapa kalian melakukan seperti itu? Apa kalian tidak pikir? Orang yang berakal itu. Kalau tidak, ya kamu golongan orang yang tidak berakal. Apa yang dia berakal? Yang selalu memikirkan kehidupan dunia. Bukan tidak boleh, tetapi itu bukan sasaran atau tujuan. Karena orang yang dungu itu seperti ibarat orang keledai. Apa orang keledai? Hidup untuk cari makan, isi perut, nikah, kawin, nafsu, rumah, bikin anak. Itu keledai. Bukan orang berakal. Orang berakal tadi dikatakan tadi yang selalu berbekal mati. Ini orang dulu selalu mengikutkan terus hawa nafsunya melulu.
dan selalu berangan-angan yang tidak pernah terwujud. Kalau orang selalu berangan-angan, makin hina dan tercela, dan makin terjelek matinya. Nah, untuk itulah yang kita sudah sebutkan bagaimana al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima badal maut wal ahmaq man abba nafsahu wa tamana wal mani. Kalau kita sadar, apa maksud kalian? Kenapa kalian tidak pernah bertanya? Kenapa kalian hadir ini tidak pernah koreksi hati kalian? Kenapa? Apa kalian itu sudah baik? Apa pernah kamu berpikir setiap kehadiran di majelis itu kamu punya nawa itu? Apa? Nawa itu kalian itu apa? Yang sampai saya detik ini saya nggak pernah dapatkan nawa itu nuntut ilmu, nggak ada. Nggak ada kalian semua ini. Kenapa? Why? Kau berangkat cuman mayat, kau berangkat cuman nafsu, kamu cuman berangkat ini badan aja yang kau pasang ini. Bukan akal kamu, bukan niat kamu, tapi kenapa badanmu yang datang ini? Ini yang bikin seseorang guru itu mengajar itu untuk membedah rohani kalian, bukan membedah badan kalian, membedah rohani, membedah akal, membedah hati yang bercampur tidak karuan ini. Hati-hati kalau sudah datang. Saya tidak main-main. Saya tidak mengajar ilmu atas dasar sesuatu ada kepentingan. Sama sekali tidak. Sekali lagi, saya ngajar karena Allah. Saya ngajar karena Rasulullah. Bukan kepentingan. Itu yang diingat-ingat. Jangan meremehkan ayat. Jangan merendahkan ayat. Jangan memperturuti hawa nafsu kalian aja. Ini yang saya sesalkan. Maka saya kupas ini, saya ulangi lagi agar betul-betul ada komitmen dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kalian tidak sampai mati pun kalian tidak akan paham. Kalian masih akan terseret terus oleh hawa nafsu. Paham? Kembali saya ulangi lagi. Kita uraikan. Kata wali-wali kutub, kamu gak usah terangkan ilmu macam-macam sama muridmu itu. Terangkan sampai Fatihah itu. Terangkan istighfar saja sama Fatihah. Cukup. Gak usah kau terangkan yang lain-lain. Sampai marah dulu sama saya. Saya yang kena marah, gak becus. Buat apa kamu mengumpulkan sampah gitu? Bukan nongkrong gitu. Kita duduk ngaji bukan nongkrong sambil minum kopi, berhias, beraction, tidak, sama sekali tidak. Duduklah seperti kamu sholat di hadapan Tuhan. Itu orang ngaji.
fokus ketika membaca syahadat. Surat Al-Fatihah ini disebut surat Al-Makiyah. Surat Al-Fatihah ini juga disebut surat Al-Madaniyah. 2 kali diturunkan di Mekah dan di Madinah. Agar penduduk Mekah itu mengetahui betapa besarnya mujizat Allah ini yang disebut Ummul Quran. Al-Fatihah ini adalah ibu dari Quran. Kemudian diturunkan di Madinah itu agar dipakai sama orang itu keistimewaannya untuk sholat. Wajib dalam sholat. Kemudian semua ulama-ulama aulia, semua wali-wali mengupas, menguraikan sampai Ibnu Majah radhiyallahu an membahas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 380 kitab. 40 kitab 380 lembar, bolak-balik. Hanya mengupas menerangkan masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana adab akhlak kalau kita baca suratul Fatihah? Ini pertama metode pedoman bagi orang yang mengetahui bagaimana cara baca Al-Fatihah yang benar. Tentu seseorang itu akan mengetahui tentang hak Allah, kemudian hak hamba. Ini yang harus diteliti. Kalau campur gak ngerti ini hak hamba atau hak Allah, itu campur. Makanya hidup semua manusia yang gak ngerti baca Fatihah ruwet, rumit. Pertama kita mengetahui tentang hak Allah. Wajib seorang hamba ini memuji, meninggikan kepada Rabbul Alamin. Dari mulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengasihi dan Menyayangi, kemudian memuji kepada Allah, alhamdulillah, itu bukan hak kamu, hak Allah. Bukan mulutmu itu yang ngomong. Ada orang memuji, orang itu baik kan? Itu basa-basi. Orang itu masya Allah basa-basi. Di sini adalah komitmen, bukan basa-basi, kekaguman seseorang yang berterima kasih, yang bersyukur kepada Tuhannya. Ya alhamdulillah. Bukan kamu yang mengatakan nikmat makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, itu pada umumnya. Itu orang gak ngaji, hanya dengar ikut-ikutan. Kalau makan nikmat alhamdulillah, orang kafir juga bisa ngomong dapat rezeki alhamdulillah. Isi pujian yang besar kepada Allah, as-sana, pujian, alhamdulillah. Ini luas. Saya pribadi nggak pernah lulus, sampai mati pun belum lulus.
Hanya kalimat alhamdulillah. Karena guru kami sudah meninggal, saya suruh mencari sendiri. Jadi betul-betul memuji kepada Allah ini bukan hakikatnya memuji dirimu sendiri. Karena kamu alhamdulillah memuji dirimu sendiri itu nikmat. Karena nikmat kamu memuji diri kamu sendiri. Kalau kamu gak enak, berarti alhamdulillah memuji. Betul-betul mengetahui semua alam semesta ini bahwa itu pujian teruntuknya, bukan untuk siapa-siapa. Ini kalimat kalau membaca itu sudah masuk langit pertama. Orang khusyuk itu nyebut alhamdulillah Rabbil alamin, itu sudah masuk ketok pintu langit terbuka. Kemudian mengetahui Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahman itu apa, terus bertanya Ar-Rahim itu apa, Ar-Rahim itu apa, Ar-Rahim itu apa, terus. Ini langit kedua. Semua yang di dataran permukaan di bawah langit yang pertama, alam semesta ini, keramaian ini Ar-Rahman, yang Allah Maha memberi. Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang khusyuk, orang yang takwa. Ini pujian kepada Allah menyebut namanya. Hanya 3 ayat. Maliki yaumiddin, raja dari segala pembalasan. Kita akan mengalami sesuatu peristiwa yang besar kalau kita nggak punya modal. Ya, ini yang disebutkan hari hisab, hari pembalasan yang sangat berat bagi orang-orang yang lalai. Sangat berat bagi orang-orang yang betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Sangat berat bagi orang-orang yang mendapatkan keputusan dari Allah. Ini Malik Yaumiddin. Di situ Al-Malik itu adalah raja. Kamu sangat kecil, tidak berarti. Bahkan kamu lihat semut lebih berarti dari kamu.